Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, berkah dalam. Mari terus kita rayakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Saya mengajak hari ini untuk berbincang-bincang dengan Anda tentang keberadaan iblis, setan, dan hantu. Serem. Serem. Saya dulu penakut, tetapi sekarang saya tidak takut, walaupun saya belum pernah melihat hantu, setan, atau iblis, dan saya tidak ingin melihatnya. Takut ya, mungkin masih takut, tetapi rasaku tidak perlu. Tetapi di sekitar saya dan sekitar Anda banyak cerita tentang itu. Saya pernah suatu saat naik mobil, saya setir, lalu ada seorang yang saya ajak untuk mancing ke laut dan melewati padang-padang ilalang untuk menuju ke pantai. Dan dalam perjalanan dia yang bisa melihat dunia lain itu selalu mengatakan, itu Romo, itu mengerikan, tapi nggak apa-apa Romo, itu awas di sana ada sesuatu, itu di atas ada. Bahkan dia mengatakan di mobil kita juga ada loh Romo. Waduh, serem. Saya tidak pernah melihat, saya tidak ingin melihat, dan saya tidak ingin mitayake urip. Percaya bahwa ada, tapi tidak ingin mempercayakan hidup saya pada soal-soal semacam itu. Maka saya juga tidak berkomunikasi. Nah, kemudian misalnya juga dalam aneka misa pengetan peringatan arwah, selalu saja orang bercerita, Romo, waktu Romo misa tadi itu yang kita doakan duduk di sebelah sini loh Romo, dia tersenyum dan dia ikut berdoa. Oh, puji Tuhan, ikut berdoa, saya senang. Kemudian apalagi ya bisa, pengalaman lain adalah ibu saya itu kan punya warung, jadi warungan bumbon. Nah, lalu apa yang terjadi, selalu saja ada orang yang menawarkan, atau saudara saja punya warung makan, selalu ada saja yang menawarkan, bercerita bahwa ini agak sepi kan Mbak, Bu, karena orang tidak melihat bahwa ini warung, kalaupun melihat tutup. Tentu saja ibu saya, saudara saya kaget, enggak tutup. Lalu orang itu bercerita, karena dipagari Bu, ada orang yang tidak suka lalu memagari itu. Ayo kita buka pagarnya, saya bisa mengantarkan ibu untuk membukakan pagar dalam tanda kutip itu tadi. Yes, pokoknya memedi, pokoknya soal hantu, soal iblis, soal setan, soal kekuatan jahat. Dan ada banyak lain, pasti bisa Anda bercerita tentang banyak hal, pengalaman-pengalaman dunia gaib, pengalaman-pengalaman weruh, memedi, lihat hantu, dan seterusnya. Ada orang bertanya juga kepada saya, apakah Romo percaya pada roh halus? Saudari-saudara, saya percaya bahwa ada dunia, ada semesta lain, atau bukan semesta tapi dunia roh, di samping dunia semesta, dunia fisik yang kita huni dan kita alami sekarang ini. Nah, saya percaya akan itu. Kenapa? Karena gereja pun percaya akan adanya iblis, akan adanya setan, akan adanya dunia yang lain. Kaget mungkin Anda. Tetapi saya tadinya juga kaget, saya lalu searching, lalu menemukan betapa bahkan dalam Katekismus Gereja Katolik dinyatakan itu. Mari kita lihat coba. Katekismus Gereja Katolik KGK artikel 391. Di balik keputusan nenek moyang kita untuk membangkang, terdengar suatu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah. Bandingkan dengan Kejadian 3, 1-5, yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 24. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh, yang dinamakan setan atau iblis. Dan itu juga dinyatakan dalam Injil Yohanes bab 8 atau kitab Wahyu bab 12. Gereja mengajar bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik
yang diciptakan Allah. Saudara-saudara, ada dunia roh, ada makhluk roh, dan itulah malaikat. Dan malaikat itu bukan Allah, malaikat itu ciptaan Allah seperti kita. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah. Tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Dahsyatnya Tuhan itu menciptakan kita, menciptakan roh yang disebut malaikat dengan segala kebebasan yang diberikan kepada kita, kepada roh itu. Dan di antaranya roh itu yang adalah pada awalnya roh yang baik, itu malaikat, tetapi roh yang memberontak dan menolak Tuhan dan menjadi jahat secara final, pilihan definitif, itulah iblis. Itulah setan. Jadi ternyata dinyatakan dalam ajaran katekismus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, syahadat kita, bahkan dalam syahadat panjang dikatakan begini, syahadat lo ini, kredo lo ini, kepercayaan lo ini. Kalimat pertama lo, kalimat yang penting. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Ada dunia, ada ruang, keliru menyebut ruang, yang tak kelihatan. Kemudian, saya juga membuka puji syukur nih, dalam sakramen yang sangat penting yaitu sakramen baptis. Setiap katekumen yaitu calon baptis ditantang dengan pertanyaan yang dijawab harus dengan hati dan sepenuh jiwa. Apakah saudara menolak setan dalam bentuk tahayul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Dan calon baptis menjawab, ya, kami menolak. Menolak setan. Jadi ada, bukan menolak keberadaan, tapi menolak setan dalam wujud-wujudnya yang sangat licik dan mengelabui. Nah, itu ditantingkan pada setiap calon baptis. Karena dia banyak kutipan kitab suci yang menyatakan tentang adanya iblis, setan, itu godaan terhadap Tuhan Yesus, Matius bab 4, juga bab 4 ayat 1-11, juga dalam Injil Markus bab 1 ayat 34, juga Injil Yohanes bab 8 ayat 44, dan banyak yang lain lagi. Jadi nyata bahwa gereja percaya akan adanya iblis, yaitu ciptaan Allah berupa roh, yaitu malaikat yang kemudian memisahkan diri atas pilihan pribadi dan memberontak melawan Allah. Definitif selamanya. Para Bapak Suci dan para Paus juga menyatakan tentang ini. Misalnya Santo Thomas Aquinas juga menegaskan apa yang sudah dinyatakan dalam kitab suci, bahwa iblis atau setan ini adalah mereka yang jatuh dalam dosa, malaikat yang jatuh dalam dosa. Lalu Bapak Suci Paulus yang ke-6 menyatakan demikian, adalah suatu penyimpangan dari gambaran yang diberikan oleh kitab suci dan ajaran gereja yang menolak untuk mengenali keberadaan setan. Jadi menyimpang kalau kita menolak adanya keberadaan setan. Jadi setan itu kita percaya ada. Untuk menganggapnya sebagai sebuah konsep dan personifikasi imajiner, untuk menganggap bahwa itu hanya pikiran, buah pikiran yang imajiner. Dari sebab-sebab yang tidak diketahui dari kemalangan kita.
Jadi memang percaya ya, ada ya. Nah, so what? Jur ngopo nek ono, gitu kan. Sebelumnya saya ingin mengatakan, apa ya bedanya iblis, setan, hantu, demit, memedi, dan seterusnya. Saya kira karena roh itu bisa mewujud dalam aneka rupa, maka kita menyebutnya dengan aneka rupa. Mbuh kuwi sing jenenge yang namanya kuntilanak, gendruwo, wewe gombe, tuyul, dan sebagainya. Mereka itu wujud-wujud yang selalu menggoda kita, membujuk kita untuk melawan Allah dengan melakukan hal yang buruk dan jahat. Terakhir, tua banget ya Sen. Bagaimana kita menyikapi adanya setan, iblis, hantu, dan seterusnya. 1. Ini refleksi saya. Jangan pernah tunduk dan membuka peluang mereka untuk menguasai kita. Saya tidak mau tunduk pada mereka dan mempercayai kuasa mereka. Karena, nomor 2, Allah pencipta jauh lebih kuat dan lebih kuasa. Maka ngapain mempercayai mereka? Dengan mencari keberadaan dan mengundang mereka untuk memberi kekuatan pada kita? No way, tidak. Kemudian, bagaimana saya bersikap pada orang-orang yang percaya pada tradisi yang melakukan pemujaan, pada hal-hal yang saya sendiri tidak paham dan saya tidak bisa menghakimi. Saya respect pada dunia gaib. Respect. Itu artinya respect. Kalau saya lewat kuburan, ya sopanlah, tunduklah. Kalau lewat jembatan yang dikatakan angker, klaksonlah. Kalau melihat orang membakar kemenyan di bawah pohon yang besar, ya kemenyan itu tidak saya tertawakan atau saya buang karena itu takayul. Enggak lah. Oke, silakan karena saya juga tidak tahu tentang mereka. Itu saja. Oke, jangan takut ya, waspada dan mempercayakan diri pada Tuhan atas adanya iblis, setan, hantu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.